Halo guys, balik lagi di channel kiriku bareng gua Fikri di sini, dan di video kali ini gua akan ngebahas salah satu manhwa yang hitungannya masih baru-baru aja rilis. Judulnya I Get Stronger by Doing Nothing. Dimana setelah gua baca beberapa chapter, ceritanya ternyata cukup menarik. Jadi gua pengen bahas, dan ini merupakan pembahasan manhwa pertama di channel ini. Jadi kalau misal ada salah-salah kata, silahkan kalian koreksi di kolom komentar. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya, dan ini dia I Get Stronger by Doing Nothing part pertama. Oke, kisah ini terjadi di sebuah negara, lebih tepatnya di negara Qin bagian barat, di mana seorang laki-laki sedang dinikahkan dengan perempuan anak seorang kaisar. Namun diceritakan saat itu keduanya udah meninggal dunia, jadi ini disebutnya pernikahan anumerta, yang mana artinya itu adalah sebuah pernikahan namun salah satu mempelai atau keduanya udah meninggal dunia. Jadi ini merupakan pernikahan di dalam kuburan. Saat acara sedang berlangsung, mayat mempelai laki-laki ternyata udah dimasuki oleh jiwa lain, di mana jiwa tersebut merupakan seorang laki-laki juga yang baru aja putus dengan pacarnya, dan saat itu ia mengira kalau dirinya sedang bermimpi menikah dengan perempuan yang sangat cantik. Namun ketika ia mendengar kalau ini adalah pernikahan anumerta, MC kita yang satu ini langsung mengamuk dan merasa kalau ini adalah mimpi yang sangat gila. Hal itu bahkan membuat para pelayan yang ada di belakangnya mengira kalau pengantin laki-lakinya udah berubah menjadi zombie, karena tubuh tersebut diceritakan emang udah mati. Namun karena bisa merasakan rasa sakit, CMC sadar kalau ini bukanlah mimpi. Artinya ia pergi ke dunia lain atau isekai dan jiwanya masuk ke tubuh orang lain. Tiba-tiba CMC merasakan sakit luar biasa di kepalanya karena saat ini dirinya akan melihat ingatan masa lalu dari tubuh yang sedang ia pakai. Ternyata tubuh tersebut milik seseorang bernama Chu Tiansu yang merupakan anak seorang jenderal yang ada di negara Qin Barat. Namun ibu kandungnya meninggal ketika ia masih kecil. Akhirnya Tiansu dibawa dan diasuh oleh ibu tirinya yang bernama Murong Jiangyu. Meskipun ia adalah anak seorang jenderal, Tiansu ini ternyata mempunyai tubuh yang sangat lemah. Bahkan ia nggak punya bakat seni bela diri, dan hal itu membuat Jiangyu atau ibu tirinya nggak ngizinin Tiansu untuk mempelajarinya. Gampangnya ya disuruh buat nyerah aja. Hari-hari Tiansu pun diisi hanya dengan minum-minuman dan bermain wanita, hingga pada suatu hari ia terkena suatu penyakit aneh yang membuatnya meninggal dunia. Tapi dari kilas balik tersebut, CMC dengan sadar melihat jika ibu tirinya lah yang membuat Tiansu meninggal dunia. Para pelayan yang kabur tadi langsung melapor kepada Jiangyu dan kaisar kalau tuan muda telah menjadi zombie. Namun Jiangyu tentu nggak percaya dan menyuruh mereka untuk lebih sopan, karena saat ini di depan mereka ada kaisar negara Qin Barat, yaitu Xiao Moyan. Mungkin sampai di sini kalian agak bingung, kenapa Jiangyu bisa bertemu dengan kaisar dan apa hubungannya dengan pernikahan mayat. Jadi Jiangyu ini adalah walinya Tiansu, sedangkan sang kaisar merupakan orang tua dari mayat perempuan. Nama dari cewek ini adalah Jiruxin. Para pelayan tetap mengatakan kalau mereka nggak berbohong, tuan muda kembali hidup. Entah itu berubah menjadi zombie atau ia memang terlahir kembali. Akhirnya Jiangyu menyuruh keponakannya yang bernama Murongshu untuk mengecek keadaan. Namun jika yang dikatakan oleh para pelayan memang benar, Shu nggak boleh membiarkan Tiansu tetap hidup. Saat itu Tiansu merasakan aura jahat dari saudaranya itu, dan bener aja Shu langsung mengeluarkan jurus, kelihatannya kayak kekuatan listrik gitu. Katanya buat ngecek keadaan. Namun Tiansu yang merasa dalam bahaya langsung mencari sistem, karena biasanya kalau masuk ke dunia lain ada sistem kayak komputer gitu yang bakal muncul, dan bener aja sistem tersebut mendeteksi adanya bahaya dan ia menyerap energi milik Shu agar nggak melukai playernya itu. Kali ini Tiansu mendapatkan sebuah skill, yaitu penglihatan X-ray, dan satu kali kesempatan untuk gacha skill maksudnya. Seperti namanya, ia bisa menembus berbagai macam objek termasuk melihat aura unik yang dimiliki para pendekar bela diri. Murongshu merasa heran dan marah kenapa Tiansu nggak mati setelah ia mengeluarkan jurus yang bisa dibilang udah cukup kuat. Kemudian ia berusaha membantingnya, namun karena tubuh Tiansu juga masih lemah, ia nggak bisa menghindar dan malah berpegangan dengan erat pada dua gunung yang berdiri kokoh. Murongshu berteriak sangat keras dan hal itu mengundang perhatian semua orang yang ada di dalam istana. Terlebih lagi Shu mengatakan kalau Tiansu mencoba untuk memperkusu dirinya. Orang-orang langsung mengungkit gaya hidup masa lalu seorang Tiansu yang katanya suka bermain wanita. Terlebih lagi saat ini Tiansu sebenarnya baru aja menikah dengan putri Jiruxin.
tapi ia malah langsung berbuat yang enggak-enggak dengan wanita lain. Mereka pun kayak ngomporin si kaisar, dan karena reputasi pemilik tubuh aslinya di masa lalu emang kayak gitu, si MC berpikir keras gimana cara menjelaskannya. Di situ tiba-tiba Jiang Yu kayak seolah-olah merasa sedih dan mengatakan agar sang kaisar nggak memihak siapapun. Intinya harus berani mengambil tindakan tegas. Xiao Moyan langsung menyuruh para penjaga untuk mengeksekusi Tianshu, dan karena udah nggak ada cara lain, Tianshu berbicara kepada sistem kalau ia akan menggunakan kesempatan buat gacha yang ia dapatkan beberapa waktu yang lalu. Skill yang diperoleh dari ngegacha tersebut adalah bisa memanipulasi kehidupan dan kematian menggunakan teknik akupuntur. Saat itu Tianshu merasa kalau skill tersebut nggak bisa menyelamatkan hidupnya, namun ketika ia melihat ke arah Jiruxin, ternyata wanita itu masih mengeluarkan sedikit aura ki, yang artinya Jiruxin belum meninggal sepenuhnya. Tianshu mengatakan kepada sang kaisar kalau dirinya bisa menghidupkan putri Jiruxin, dan tentu aja tabib yang ada di ruangan itu mengira kalau Tianshu hanya membual. Karena selama ia belajar ilmu kedokteran selama 1 dekade, dirinya nggak pernah mendengar seseorang bisa menghidupkan orang yang telah mati. Intinya penolakan terjadi di mana-mana, termasuk sang ibu tiri juga menyuruh anaknya itu untuk berhenti membual. Tianshu mengatakan kalau ia mendapatkan kemampuan ini berkat belajar dari sebuah naskah kuno yang bisa membalikan hidup dan mati. Sang kaisar pun menyuruh mereka untuk berhenti berdebat, dan ia memberikan 1 kali kesempatan kepada Tianshu untuk mencobanya. Kalau Tianshu berhasil, maka ia nggak akan dihukum mati dan status pernikahannya akan tetap berlaku. Namun kalau gagal, Tianshu akan mendapatkan siksaan. Akhirnya malam itu sang putri dibawa ke kamar untuk mendapatkan perawatan, dan setelah melihat sikap tegas serta pandangan dari Xiao Moyan, menurut Tianshu wanita itu memang pantas menjadi seorang kaisar. Tianshu langsung memulai pengobatan akupunturnya, dan 1 jam kemudian para tabib tentu berpikir yang enggak-enggak karena Tianshu nggak kunjung selesai. Si ibu tiri juga sangat optimis kalau Tianshu bakal tetap dieksekusi karena menurutnya anak tirinya itu nggak punya skill apapun. Namun baru aja diomongin, Tianshu keluar dari kamar dan mengabarkan kalau dirinya berhasil membangkitkan sang putri. Semua orang langsung mencoba masuk, tapi ketika si tabib mengecek nadi tuan putri, katanya Tianshu udah gagal. Namun karena nggak dipercaya, akhirnya ia mencabut salah satu jarum yang ada di dahinya Ruxin untuk membuktikannya, padahal jarum tersebut berfungsi untuk mengeluarkan racun dengan perlahan karena proses pemulihan seharusnya memakan waktu sekitar 3 hari. Sang kaisar tentu sangat senang, dan di situ Tianshu mengcounter semua perkataan si tabib dan menyebut para tabib yang ada di tempat itu sebagai dokter yang tidak berguna. Namun karena faktanya Tianshu bisa membuat tuan putri kembali hidup, jadinya para dokter ya gak bisa ngomong apa-apa. Xiao Moyan mengatakan karena tuan putri kembali hidup, mereka akan membuat perayaan dan status suami yang ada pada diri Tianshu gak akan dicabut. Namun karena saat itu mereka berdua dianggap belum dewasa, sang kaisar menunda ritual terakhir pernikahan atau kikuk-kikuk selama 3 tahun, dan Tianshu akan tinggal bersama Jiruxin di dalam istana. Tentu aja Murongshu merasa sangat kesal dengan keberhasilan saudaranya ini, dan kemudian Jiang Yu meminta kepada sang kaisar untuk menerima beberapa orang yang ia kirim nantinya demi mengurus segala keperluan Tianshu. Pada awalnya sang kaisar menolak karena di istana udah banyak pelayan, dan Tianshu sendiri saat itu merasa telah bebas dari sang ibu tiri sebab ia akan tinggal di dalam istana. Namun karena Jiang Yu terus memohon, tiba-tiba kaisar mengabulkan permintaannya, dan hal itu membuat Tianshu langsung syok. Di momen tersebut Tianshu akhirnya sadar kalau sejak awal dirinya memang gak diperbolehkan untuk hidup. Karena situasinya udah begini, Tianshu hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menggagalkan setiap rencana jahat yang direncanakan oleh si ibu tiri. Keesokan harinya Tianshu kelihatan lesu, dan kaisar bertanya apakah Tianshu baik-baik saja. Tianshu menjawab ia sedang menyesal karena belum bisa menyelamatkan putri sepenuhnya. Artinya sang putri masih dalam bahaya, namun selama Tianshu tetap melanjutkan perawatan, putri Jiruxin masih punya harapan. Xiao Moyan bertanya kapan kira-kira pengobatannya bisa dilanjut. Tianshu mengatakan kalau saat ini pikirannya sedang gak baik dan badannya sangat lemas. Padahal sebenarnya itu gak sepenuhnya benar, hanya saja untuk saat ini Tianshu memanfaatkan sang putri yang masih koma untuk bertahan hidup. Karena satu-satunya orang yang dianggap bisa menyembuhkan sang putri adalah dirinya,
Jadi orang-orang yang dikirim untuk berbuat jahat gak akan berani macam-macam karena backingannya ya seorang kaisar. Moyan menyuruh Murongsu untuk membawa Tianshu ke kamar sekaligus akan mendatangkan dokter terbaik agar Tianshu bisa kembali pulih dan melanjutkan pengobatan. Saat nadinya diperiksa, menurut dokter Tianshu terlalu banyak menggunakan energi Qi dan kehilangan banyak darah. Kemungkinan dalam 7 hari Tianshu akan mati. Shu bertanya kepada dokter apakah nggak ada obat yang bisa menyembuhkan Tianshu. Sang dokter menyatakan nggak bisa berbuat apa-apa, namun Pendeta Agung mungkin bisa memulihkan keadaannya. Tapi yang jadi masalah adalah Pendeta Agung sedang melakukan perjalanan, terlebih lagi mereka nggak bisa menghubunginya dalam beberapa bulan terakhir. Sang kaisar bertanya-tanya kenapa dari sekian banyak orang hanya Tianshu yang punya metode penyembuhan untuk mengembalikan anaknya. Tapi kenapa ia nggak bisa menggunakan metode tersebut kepada dirinya sendiri? Setelah semuanya keluar, Tianshu memanggil sistem dan memintanya untuk melakukan scanning. Hasilnya tubuh si Tianshu dalam keadaan sangat lemah, bahkan ia cuma bisa bertahan dalam waktu 7 hari 21 jam. Sistem menawarkan 4 metode untuk memperpanjang umur, namun untuk bisa melihat apa aja metodenya, si MC harus menukarkan 5 hari masa hidupnya saat ini. Pada awalnya Tianshu akan setuju dengan penawaran itu, namun ia nggak sengaja ngomong tidak yang langsung dikonfirmasi oleh sistem. Tianshu tentu merasa kesal karena itu bukan pilihannya, dan untuk mengubah pilihan yang udah dibuat, syaratnya si MC harus menukarkan 2 hari masa hidupnya. Nah, karena kehilangan 2 hari untuk merubah pilihan dan setelah itu 5 hari untuk melihat metode yang ditawarkan, kali ini Tianshu hanya punya masa hidup sekitar 12 jam. Dari 4 metode yang ditawarkan, Tianshu memilih yang keempat, di mana ia harus melakukan kultivasi sampai level spirit praktisioner peringkat ke-1 agar umurnya bertambah 1 tahun. Tianshu langsung merasa bersemangat, apalagi jika ia bisa mencapai level tersebut, dirinya nggak perlu takut lagi kepada Murongsu yang sebenarnya si Murongsu ini berada di tingkat spirit praktisioner peringkat ke-6. Namun dengan sisa waktu yang sangat mepet, proses kultivasi ternyata nggak berjalan mulus karena Murongsu datang ke kamarnya dengan niat jahat. Tianshu berencana mengejek Murongsu dengan istilah dada rata, namun fakta menunjukkan sebaliknya dan karena ia nggak mungkin langsung bertarung, Tianshu menyuruh Shu untuk kembali ke rumah mengambilkan baju dan uang, sekaligus mengajak 2 orang pelayan kembarnya yang bernama Qiuyu dan Dongyu. Shu mengatakan 2 pelayan itu udah dijual setelah Tianshu meninggal dan tentu aja Tianshu langsung shock karena berdasarkan ingatan tubuhnya, Qiuyu dan Dongyu telah melayaninya selama 5 tahun dan mereka berdua sangat penyayang atau sangat loyal. Nah, itu dia guys part pertama yang bisa gue sampaikan, dan di part selanjutnya kita akan melihat perjuangan Tianshu yang berusaha mendapatkan kembali 2 orang pelayannya itu. Terima kasih udah mampir dan sampai jumpa di video selanjutnya.